Tuhan suruh Abraham pergi. Pergi dari mana? Nah, kalau kita lihat ayat 4-nya, dia bilang, dia berangkat dari Haran. Dia berangkat dari Haran. Jadi, Abraham mendapat perintah Tuhan pergi dari negerimu, dan dia berangkat dari Haran. Ini rasanya aneh. Kenapa? Karena bukankah di dalam ayat 5 juga dikatakan segala harta benda yang didapat mereka, orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Ayat yang kelima. Ini rasanya aneh karena Abraham bukan berasal dari Haran. Seperti saya jelaskan sebelumnya, Abraham itu berasal dari Ur Kasdim. Ya. Kejadian 15 ayat 7 dikatakan, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim. Nehemia 9 ayat 7, ya, Allah yang telah memilih Abraham membawanya keluar dari Ur Kasdim. Jadi Abraham itu orang Ur Kasdim. Ur Kasdim itu di mana? Di Mesopotamia. Mesopotamia di mana? Di Irak. Berarti Abraham orang Irak. Maka mestinya Tuhan panggil dia keluar, keluarnya dari Ur Kasdim. Tapi ayat kita tadi bukan dia pergi dari Ur Kasdim, tapi dia pergi dari Haran. Ya. Nah, perhatikan ayat 4. Saya baca kata-kata, lalu pergilah Abraham, dia berangkat dari Haran. Nah, saudara-saudara, bagaimana Abraham, berarti waktu firman Tuhan datang, Abraham itu ada di Haran, bukan di Ur Kasdim. Ya. Bagaimana Abraham bisa tinggal di Haran? Coba lihat Kejadian 11, 31-32. Lalu Terah ini ayahnya Abraham, membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yakni anak Haran, dari Sarai menantunya istri Abraham anaknya. Dia berangkat bersama-sama mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan. Lalu sampailah mereka ke Haran untuk menetap di sana. Umur Terah 205 tahun. Lalu dia mati di Haran. Jadi mengapa sampai Abraham bisa di Haran? Karena Terah membawa dia dari Ur Kasdim ke Haran. Ur Kasdim itu di Irak. Tapi Haran itu ada di Turki sekarang. Jadi itu berarti bahwa Abraham itu bersama dengan Terah dan keluarga yang lain pindah dari Irak ke Turki. Ya. Nah, Haran ini nama lainnya di Alkitab itu adalah Padan Aram. Itu yang muncul dalam Kejadian 25 ayat 20. Ada kata-kata Padan Aram. Juga Kejadian 28 ayat yang kedua, Padan Aram. Itu adalah nama lain dari Haran. Nah, tapi kalau memang demikian, mengapa Kejadian 15 ayat 7 dan Nehemia 9 ayat 7 mengatakan bahwa Tuhan memanggil Abraham dari Ur Kasdim? Tadi ya, Kejadian 15 ayat 7 keluar dari Ur Kasdim. Nehemia 9 ayat 7 keluar dari Ur Kasdim. Jadi sebenarnya Abraham ini menerima panggilan Tuhan waktu dia di Ur Kasdim atau dia di Haran. Nah, penelitian lebih mendalam tentang semua informasi ini harus membuat kita menyimpulkan bahwa sebenarnya Abraham ini itu mendapat panggilan Tuhan 2 kali. Ya, panggilan pertama itu terjadi di Ur Kasdim, di Irak. Ini yang dicatat oleh Kejadian 15 ayat yang ke-7 dan Nehemia 9 ayat 7. Dan rupanya terhadap panggilan ini, Abraham dan keluarganya di bawah pimpinan ayahnya Terah, mereka pindah dari Ur Kasdim ke Haran karena panggilan pertama. Lihat ayat 31 tadi ya. Nah, dia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Itu panggilan pertama. Jadi Tuhan suruh, pergilah, keluarlah ke negeri yang akan kutunjukkan. Tapi Tuhan belum kasih tahu kemana. Tapi mereka taat keluar, lalu akhirnya menetap di Haran. Nah, setelah di Haran, baru datanglah panggilan yang kedua. Jadi Kejadian 12 ayat 1 itu bukan panggilan pertama. Itu panggilan yang kedua, dan ini terjadi setelah Terah mati. Ya, coba lihat Kejadian 11 ayat 32 sampai 12 ayat 1. Umur Terah ada 205 tahun. Lalu dia mati di Haran. Nah, setelah Terah mati, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dan seterusnya. Jadi berarti Abraham menerima 2 kali panggilan. Pertama di Ur Kasdim, Irak. Kedua di Haran, Turki.
Baru dia pergi ke tanah Kanaan. Adanya dua panggilan terhadap Abraham ini dikonfirmasi oleh perjanjian baru. Perhatikan kisah pasal 7. Allah yang maha mulia telah menampakkan dirinya kepada bapa leluhur kita Abraham ketika ia masih di Mesopotamia, Irak, sebelum ia menetap di Haran. Berarti ini panggilan pertama. Panggilan pertama ada di Mesopotamia, di Ur Kasdim, sebelum dia di Haran. Dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan padamu. Ayat 4. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, Irak, lalu menetap di Haran, Turki. Dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ. Ini panggilan kedua. Ke tanah ini, tempat yang kamu diam sekarang. Berarti Abraham 2 kali dipanggil. Matthew Paul bilang, Abraham berangkat pertama dari Ur. Dan setelah kematian ayahnya, dia berangkat dari Haran. Kalau saudara lihat perjalanan Abraham ini dalam Abraham Journey, nah saudara akan lihat dari nomor 1, dia di Ur. Setelah itu dia pindah ke nomor 2, di Haran. Nanti panggilan pertama di nomor 1, panggilan kedua di nomor 2 di Haran. Setelah panggilan kedua, baru dia menuju ke Kanaan. Terus sampai ke Mesir, ya. Jadi Abraham terima panggilan 2 kali. Tidak aneh kalau seorang diperintah Tuhan atau Tuhan berfirman kepada seseorang menyatakan maksudnya, tujuannya itu sebanyak 2 kali. Yunus itu mendapatkan hal yang sama. Di Yunus 1 ayat 1 dan 2, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, dan seterusnya. Tapi di Yunus pasal 3 ayat 1, datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Perintahnya sama, 2 kali. Ya, mungkin kita berpikir, tapi kan Yunus 2 kali karena dia lari. Suruh ke Niniwe, lari ke Tarsis. Tapi Abraham bagaimana? Mengapa Tuhan suruh keluar bukannya ke Kanaan tapi ke Haran? Ada yang penafsir yang mengatakan bahwa mungkin karena Terah. Jadi Terah ini tidak sungguh-sungguh mendapatkan panggilan Tuhan. Dia hanya ikut panggilan kepada anaknya. Tapi karena dia kepala keluarga, dia memimpin. Sehingga sampai sejauh itu Terah menjadi penghambat bagi Abraham di dalam mengikuti panggilan Tuhan. Sehingga setelah Terah mati, maka terbuka kesempatan luas bagi Abraham untuk taat sepenuhnya pada panggilan Tuhan. Tapi John Calvin mengatakan bahwa kita tidak tahu apa alasannya mereka tinggal di Haran. Tapi Calvin percaya bahwa semua itu memang diatur oleh tangan Tuhan. Sebelum dia pergi ke Kanaan, dia mampir ke Haran dulu. Calvin bilang, mengapa Abraham untuk sementara waktu harus tetap tinggal di Haran? Kita tidak tahu. Kecuali bahwa Tuhan memang mengaturnya demikian untuk mencegahnya segera melihat tanah yang meskipun belum diketahui yang akan menjadi negeri miliknya. Yang pasti Abraham memang dapat 2 panggilan, 2 perintah dari Tuhan. Dan dalam 2 perintah itu dia taat kepada Tuhan. Calvin lagi. Sekarang dikatakan bahwa dia telah pergi dari Haran agar dia dapat menyelesaikan perjalanan yang telah dia mulai. Seperti dibawa kendali dari naungan ayahnya Terah. Mereka telah berangkat dari Kasdim. Maka sekarang ketika Abraham menjadi kepala keluarga setelah bapaknya mati, dia mengejar dan menyelesaikan apa yang dimulai oleh ayahnya. Masih mungkin bahwa Tuhan kembali menasihatinya untuk melanjutkan perjalanan itu. Dan kematian ayahnya telah berperan. Dan bahwa Tuhan mengkonfirmasi panggilan sebelumnya dengan panggilan kedua. Nah, ini perlu dipahami karena seringkali kita hanya anggap 1 kali panggilan. Tidak. Ini 2 panggilan untuk Abraham. Nah, di dalam panggilan ini Abraham taat terhadap 2 panggilan. Yayasan Karya Bakti Esra Soro atau disingkat KABES hadir sebagai wadah untuk memberitakan Injil dan melayani secara holistik. Yayasan ini didirikan oleh Pendeta Esra Alfred Soro di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur dan bergerak di bidang sosial dan keagamaan. Yayasan ini memiliki visi menjadi lembaga yang mempunyai andil dalam membentuk kekristenan yang gigih dalam memberitakan Injil serta setia kepada ajaran yang alkitabiah dan melayani secara holistik.
Dan misi dari yayasan ini yaitu melakukan pemberitaan Injil dan penyebaran ajaran yang alkitabiah secara langsung maupun melalui berbagai media, juga mempersiapkan dan mengutus misionaris-misionaris lokal ke berbagai wilayah, terutama ke pelosok-pelosok, serta mengadakan seminar-seminar atau pelatihan-pelatihan doktrinal, dan melakukan aksi-aksi sosial yang mengarah kepada pelayanan Kristiani yang bersifat holistik. Berikut serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Bagi saudara dimanapun berada yang rindu untuk mendukung pelayanan kami, khususnya melalui dukungan dana, maka saudara dapat menyalurkannya ke nomor rekening yang tersedia. Untuk informasi selengkapnya dapat menghubungi Sekretariat Yayasan Karya Bakti Esra Soru melalui nomor berikut ini. Mari beritakan Injil dan melayani sesama dengan kasih bersama Yayasan Karya Bakti Esra Soru. Tuhan Yesus memberkati.